Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Mia, selamat malam yang terkasih. Izinkan kami mengajak Mia untuk memaparkan tentang karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Allah Bapa, oleh Allah Putra kepada kita seluruh umatnya untuk mampu sehati sepikir bertindak seperti Tuhan Yesus memuliakan Allah Bapa. Sebelumnya Mia, marilah kita aturkan kitung pujian syukur sembah kepada beliau dengan judul Bila Roh Kudus Berkarya dalam Hati Kita. Sukacita penuh sejahtera hidup kekal selamanya. Roh Kudus, Roh Kudus, berkarya dalam hatiku. Berkarya dalam hatiku. Bila Roh Kudus berkarya dalam hatiku, aku memuji dengan sukacita sungguh. Karena Roh Kudus buat hatiku sukacita penuh. Sejahtera hidup kekal selamanya. Roh Kudus, Roh Kudus, berkarya
Ya terkasih, setiap umat beriman kepada Yesus hendaknya mampu sehati sepikir seperti beliau untuk memuliakan Allah Bapa sepanjang hidupnya. Itu bisa diperoleh ya terkasih dengan melakukan 3 hal pokok. Yang pertama adalah pikirannya dipenuhi dengan seluruh firman Tuhan. Kedua, selalu menyatu dengan intensif dengan Tuhan Yesus di dalam Ekaristi Kudus, bukan hanya mingguan tetapi juga setiap hari. Dan yang ketiga, Mia, memperoleh pembaruan Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Dan Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita kalau kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Kita total mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Ya, dapat buka di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Dan jika itu terjadi dalam diri kita masing-masing, Roh Kudus akan membaharui roh dan pikiran kita. Roh pikiran kita menjadi baru. Kita menjadi manusia baru yang hidup sebagai manusia baru di dalam roh. Kita mampu meninggalkan manusia lama. Ya terkasih, apabila Roh Kudus itu dicurahkan, diberikan kepada kita oleh Bapa, maka Roh Kudus akan diam dan menyertai kita selama-lamanya. 2. Roh Kudus akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. 3. Roh Kudus akan mengajar kepada kita untuk mengerti, untuk memahami seluruh firman Tuhan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan keempat, ya terkasih, Roh Kudus akan menggerakkan, mengangkat, mengarahkan kita agar bisa berpikir dan bertindak seperti Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Roh Kudus akan menggerakkan kita, mengangkat kita, mengarahkan kita untuk bertindak seperti Tuhan Yesus memuliakan Allah Bapa. Roh Kudus yang diberikan kepada kita merupakan awal dari kehidupan rohani kita untuk mendekati
sama seperti Tuhan Yesus di dalam memuliakan Allah Bapa. Dan Mia terkasih, kehidupan jemaat perdana ditandai dengan karya Roh Kudus. Setelah mereka memperoleh pencurahan Roh Kudus pada waktu Pentakosta, seluruh rasul dibaharui, penuh dengan Roh Kudus. Semula yang mereka sembunyi, takut-takut, sekarang seluruhnya turun ke jalan, memasuki bait suci dan mewartakan Injil kepada mereka. Bahkan mereka juga membuat mukjizat. Petrus misalnya menyembuhkan orang yang lumpuh kakinya supaya bangkit berjalan. Bahkan Tabita yang sudah meninggal dibangkitkan lagi oleh Petrus. Para rasul yang lain juga melakukan mukjizat-mukjizat yang sama. Dan Mia terkasih, semenjak itu banyak orang yang percaya kepada para rasul, percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, dan berkembang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan kami bersama dengan Mia terkasih ikut menikmati karya Roh Kudus itu. Mia terkasih, sekarang kita masuk pada pemaparan karunia apa yang diberikan Roh Kudus kepada kita masing-masing. Ada 7 karunia, ya. Yang pertama, karunia hikmat atau karunia kebijaksanaan. Karunia itu menolong kita untuk selalu mencari harta surgawi. Bukan lagi harta dunia yang kita cari, itu kita kesampingkan, itu kita tinggalkan. Harta surga yang kita cari setiap hari, supaya kita bisa menyenangkan Allah Bapa, dan pada saatnya kita dipanggil, kita diperkenankan untuk hidup bersama Beliau. 2, ya, karunia pengertian. Roh Kudus mengajar kepada kita untuk mengerti setiap firman. Maksud tujuannya, hubungannya satu sama lain. Kita dimengertikan, dimampukan untuk diterapkan sehari-hari dalam kehidupan kita. 3, ya, Roh Kudus memberikan karunia nasihat agar kita berhati-hati dan waspada terhadap sekitar kita. Banyak ajaran-ajaran yang palsu, banyak godaan-godaan. Kita harus berhati-hati menghadapi itu. 4, ya, karunia perkasa. Karunia ini menolong kita agar kita kuat hidup melakukan firman Tuhan, kuat untuk memberitakan firman Tuhan, kuat menghadapi kesulitan-kesulitan, dan kuat memanggul salibnya seperti Tuhan Yesus.
5, Mia, karunia pengenalan. Karunia itu menolong kita untuk mengenal kehendak Allah Bapa. Kehendak Allah Bapa itu oleh Roh Kudus dimasukkan di dalam jiwa kita, dimengertikan untuk kita lakukan. Kita menjadi taat dan setia melakukan kehendak Allah Bapa oleh pertolongan Roh Kudus. 6, ya, karunia takut akan Allah. Karunia itu menolong kita untuk takut kita berbuat dosa. Kita tidak mau lagi berbuat dosa. Kita tidak mau lagi mengotori roh kita yang sudah murni. Tidak mau pikiran kita dikotori. Tidak mau jasmani kita yang suci ini dikotori. Kita sangat takut untuk berbuat dosa. Tidak mau lagi. Kita tidak mau mendukakan Allah Roh Kudus. Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kita, jangan kamu berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Kita pegang erat apa yang dibisikkan oleh Roh Kudus kepada kita. Dan karunia kesalehan menolong kita untuk mampu hidup kudus, hidup suci, seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Kuduslah kamu karena aku Allahmu kudus. Jadi kewajiban bagi kita seluruhnya harus hidup kudus dan suci, dan Roh Kudus menolong kita. Mia terkasih, itulah 7 karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap umatnya yang meroleh pembaharuan itu. Kita bukan hanya digerakkan, bukan hanya diangkat, bukan hanya diarahkan untuk berpikir, bertindak seperti Tuhan Yesus, tapi kita diberi 7 karunia ini untuk bertindak seperti Tuhan Yesus. Mia terkasih, kalau Mia mendalami itu, Mia dapat melihat di dalam Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Karunia dasar diberikan kepada kita, tapi Allah Roh Kudus juga memberikan karunia kepada kita untuk melayani sesama. Memberikan karunia, antara lain karunia nubuat, karunia menyembuhkan orang sakit, karunia membuat mujizat, karunia untuk membeda-bedakan roh yang ada di sekitar kita, karunia untuk berbahasa roh, kita komunikasi langsung dengan Allah Bapa, serta karunia-karunia lain untuk menolong sesama. Mia dapat melihat dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 9. Seluruh karunia-karunia itu, Mia, masuk di dalam roh dan jiwa kita, menghasilkan buah yang disebut dengan buah-buah Roh Kudus. Ialah sukacita dalam diri kita, kasih, kesabaran, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, murah hati, pengendalian diri.
Mia dapat lihat di dalam Galatia 5:22. Buah-buah Roh Kudus itu kita kombinir dengan sabda bahagia, kita lakukan, maka kita mampu menjadi terang dunia, menjadi garam dunia bagi sesama. Seperti Tuhan Yesus melakukan. Dengan demikian, hidup kita mampu memuliakan Allah Bapa, menyenangkan Allah Bapa. Itu Mia terkasih yang harus kita lakukan. Sekarang Mia terkasih perlu refleksi. Apakah aku telah menerima Roh Kudus? Apakah aku telah menerima pembaruan Roh Kudus? Semoga Mia sudah mendapatkan itu. Dan berbahagialah yang telah mendapatkan itu. Yang belum mendapatkan pembaruan Roh Kudus, kami sarankan agar mohon kepada Tuhan Yesus berkenan memberi Roh Kudusnya. Terus mohon kepada Tuhan Yesus. Kalau Anda mengasihi Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menjawabnya. Mia dapat juga mengikuti mendapatkan sakramen Krisma di paroki masing-masing yang akan diberikan oleh Bapak Uskup. Dengan penumpangan tangan, Mia didoakan untuk mendapat pembaruan Roh Kudus. Cara lain, ikutilah seminar hidup baru di dalam Roh. Pada akhir seminar, pastor setempat bersama para evangelis mendoakan dengan menumpangkan tangan para kepala Mia untuk memperoleh pembaruan Roh Kudus. Dan Mia terkasih, kami bersaksi setelah mereka menerima doa itu, pembaruan dalam seminar hidup baru dalam Roh, saya bersaksi Mia, perubahan banyak sekali terjadi mereka. Yang dulu mereka malas membuka kitab suci, rajin membaca, tahu ayat-ayat kunci, mampu memberitakan kepada sesama. Mereka mengikuti misa harian atau ekaristi dengan hidup, bukan hanya mingguan tapi minggu harian. Berubah mereka. Mereka yang punya penyakit, beberapa penyakit disembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan mereka. Mereka makin dikuatkan untuk memuliakan Allah Bapa. Jadi pembaruan karismatik Katolik merupakan arus rahmat di gereja Katoliknya. Itu disampaikan sendiri oleh Bapak Paus Fransiskus. Yang terakhir kami juga melihat oleh Bapak Uskup Antonius Subianto bahwa pembaruan karismatik Katolik merupakan arus rahmat di gereja Katolik yang membangkitkan umat untuk memuliakan Tuhan lebih intensif. Di Mia terkasih, kami sarankan itu. Yang belum menerimanya, dan kalau Mia berkenan untuk melakukannya, mendapatkannya, akan terjadi perubahan yang luar biasa pada diri Mia. Saya percaya sekali itu. Mia akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Mia terkasih, mari Mia kami ajak supaya akhir pemaparan kami yang pokok-pokok ini, kami ajak untuk memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Aku memuji-Mu Tuhan, aku ingin menyenangkan-Mu Bapa, aku
Ku ingin menyembah-Mu selalu Bapa. Mari ya. Memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, ya kan keagungan nama-Mu, sembah sujud haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Rukun betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Sama para malaikat kami memuji-Mu, hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan selamanya. Kau kutinggikan selamanya. Kau muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud haleluya.
Tuhan, betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Bersama para malaikat kami memuji-Mu di hadapan-Mu, Bapa. Kami datang menyembah selamanya Kau kutinggikan. Selamanya Kau kutinggikan. Kuduslah Tuhan, selamanya Kau kutinggikan. Selamanya Kau bersama Mia terkasih, muliakan walaku. Perkenankan kami mohon Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami semua digerakkan, diarahkan seperti Yesus Putra-Mu Bapa. Memuliakan-Mu, menerangkan-Mu selamanya Allahku. Mohon karunia Roh Kudus-Mu bagi kami, bagi Mia terkasih, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kemuliaan kepadamu Allah Tritunggal yang Maha Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang masa. Amin.